Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Tim Coding Indonesia. Kali ini update lagi ya teman-teman. Kita sebelum sudah review masalah grafik ini. Nah, kemarin kan kita review kalau bagaimana satu partai satu dapil ya. Jadi dia handle itu tuh hanya satu partai saja dalam satu lingkup dapil. Misalkan Partai PAN. Partai PAN itu kan mempunyai beberapa caleg untuk satu dapil, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita upgrade lagi, jadi dia bisa semua partai untuk satu dapil ya. Jadi satu dapil itu bisa melakukan count atau perhitungan, dan grafik ini juga akan mewadai semua partai dan semua caleg yang ada dalam satu dapil. Seperti itu. Ini kita sudah tambahkan beberapa ya, di sini ada pagination. Jadi untuk grafiknya, nanti kan kalau misalkan grafiknya ini udah banyak kan sulit baca datanya. Nah, jadi kita tambahkan pagination apabila datanya kan sudah banyak gitu kan. Kalau kita sudah menghandle data semua caleg untuk semua partai, maka mungkin bisa sampai 100-an di sini nanti. Partai ada 18, calegnya itu ada 7 sampai 10 per partai gitu ya. Nah, jadi grafiknya akan sulit dibaca kalau misalkan datanya di sini sudah 100. Makanya dibuat di sini pagination. Jadi di sini saya batasi yang tampil di sini hanya bisa 10 saja. Jadi 10 bar di sini muncul, nanti kalau untuk selanjutnya akan masuk ke dalam pagination ya. Dan data utama tetap di paling pinggir di sini. Data yang pemilik aplikasi ini akan tetap paling pinggir ke sini ya. Kalau untuk data yang lain nanti bisa klik selanjutnya saja gitu. Nah, di sini kan belum ada label partainya. Jadi di sini nanti ditambahkan label partainya. Nah, jadi bisa dicek di sini ya. Ada juga data table di sini. Jadi bisa di source. Misalkan mau cari partai apa dan namanya siapa ya gitu ya. Misalkan namanya misalkan Mardinata. Mungkin ada banyak Mardinata di caleg itu di satu dapil, tapi bisa dibedakan dari partai mana gitu ya. Data partai PAN, nanti ada data di partai Golkar yang lainnya gitu, bisa di search di sini, bisa tahu gitu. Dan di sini dibatasi jumlah datanya hanya 4 yang muncul. Jadi kalau misalkan ada data yang kelima, ke-6, ke-7 sampai 100 misalkan ya, ini masuk ke dalam pagination. Namun Meliana ini sebagai pemilik aplikasi akan tetap berada di atas sekali gitu. Seperti itu. Jadi sudah mengcover semua caleg dan semua partai ya, dari semua partai gitu. Bukan hanya satu partai saja calegnya. Jadi mau dipakai partai PAN gitu ya. Tetap yang utama adalah caleg yang membeli aplikasi ini, yang datanya akan disajikan dan bisa menggunakan beberapa fiturnya. Sisanya kita hanya bisa cek suaranya saja di sini gitu. Oke, nah kita akan coba ya teman-teman. Ini kan kita sebelumnya kita demo ada 4 caleg ya. Kita mau tambahkan beberapa caleg lagi agar bisa masuk ke sini, ke data grafik suara ini, agar kita bisa lihat sama-sama gitu ya. Kita akan tambah dulu di para caleg di sini ya. Kita tambahkan saja. Nah, misalkan namanya yang penting sama itu dapilnya teman-teman ya. Dapilnya sama. Mungkin akan saya tambahkan sekitar 10 lagi teman-teman. Ini Partai Nasdem. Nah, saya akan skip videonya. Saya akan tambah sampai beberapa caleg, nanti kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah saya tambahkan ya, ada sekitar 17 caleg ya teman-teman. Di sini ya. Ini saya ganti ya teman-teman. Jadi sekarang namanya Erik Irwansyah dan partainya Tim Coding ya, contoh saja ya. Dan di set primary gitu. Kita cek grafik suara ya. Oke. Di sini kita set 10 jadinya teman-teman ya. Jadi agak luas, agak panjang gitu ya. Untuk datanya gitu. Jadi ini ada 17 data. Bisa diklik bagian sini aja. Kemudian di data grafik
ini karena kita sudah set kosong suaranya ya, saya sudah hapus semua form C1 yang diupload. Jadi di sini sudah kosong semua. Ini ada paginasinya ya. Jadi saya set di sini hanya ada 5 data saja. Kalau 10 data mungkin terlalu panjang ya, mungkin terlalu kecil-kecil juga, susah membacanya. Yang penting tetap yang punya aplikasi tetap yang paling kiri gitu. Oke, di sini kita akan langsung praktekkan ya, ini partai kosong. Kita akan praktekkan untuk upload C1, tapi kita nggak lewat saksi sepertinya, kita lewat admin saja biar lebih gampang gitu. Kita langsung ke hitung cepat, C1, kita tambahkan, kita ambil saksinya dulu, ada 2 nih ya. Kalau admin dia bisa menginputkan data saksi ya. Misalkan Alivennya mengirim data di sini di TPS 2, TPS 1, kita pilih dulu untuk contoh format C1-nya ya. Ini sudah nampak ya teman-teman, suara-suara calegnya ya di sini otomatis akan bertambah terus. Di sini mungkin saya akan tambahkan lagi partai ya. Ini kan mungkin tidak tahu ya, mungkin ada double nama gitu ya. Mungkin ada Syamsiah itu 2 untuk partai PAN 1, untuk Golkar 1 gitu ya. Saya akan pause dulu, saya akan tambahkan nama partai juga di sini. Oke teman-teman, ini sudah saya ganti. Hasil suaranya saya ganti dengan nama, kemudian nama saya ganti partai. Jadi gini aja namanya ya. Jadi tidak perlu lagi namanya hasil suara. Jadi kita langsung tulis saja nama calegnya dan partainya di sini. Partainya saya agak ganti warnanya biar beda gitu dari nama calegnya. Oke, kita langsung input saja di TPS 1. Kita akan pilih contoh C1-nya ya, kita masukkan suaranya di sini. Di TPS 1 itu ada, kita cek dulu di TPS 1 ada berapa suara. TPS 1 itu ada 400 suara ya, kita harus bagi teman-teman agar nilai suaranya itu tidak lebih daripada maksimal suara ya. Kita sudah cek sebelumnya ya di video sebelum ini, teman-teman langsung aja kunjungi video-video file playlist tentang Pileg ini ya. Ini saya masukkan di playlist soalnya. Di video keempat atau ketiga ya, itu udah bahas saksi gitu. Jadi saya tidak akan demolakan lagi di sini gitu. Ini untuk update saja nanti ya. Saya ganti dulu deh yang lain. Oke, nah ini ada 400 suara. Jadi kita harus bagi untuk 17 caleg ya. Kita coba hitung dulu, kalkulasikan dulu berapa untuk masing-masing caleg ya, teman-teman. Ya, 17. Ada 23. Tapi boleh saja gitu, caleg ini bisa dapat yang berbeda gitu. Misalkan ada yang dapat 100, ada yang dapat 50 gitu. Coba hitung dulu teman-teman, ini pas atau enggak? Ada nanti error, ngisi ulang lagi. Pas. Oke teman-teman, ini sudah saya masukin ya data-datanya. Untuk calegnya itu saya set di sini lebih fluktuatif ya, jadi nilainya tidak sama. Kemudian kalau untuk partai saya masukin sama saja biar gampang. 22, 18 ya, total nanti ada 4 suara yang ini kita pakai suara kosong deh, misalkan di sini misalkan berapa ya, 18 ya, suara kosongnya nggak ada. Oh, salah, maksudnya 26, suara kosongnya nggak ada. Oke, kita coba upload ya, langsung aja klik upload C1.
Oke, sudah terupload teman-teman. Jadi suara tidak sahnya 0. Jadi sudah ada data yang sudah input C1-nya ya, si Alfiansyah Saputra. Alfiansyah Saputra ini nggak bisa lagi input C1 karena sudah diuploadkan oleh admin gitu. Ini ada datanya, bisa dilihat di sini ya. Kemudian kita bisa cek langsung grafik perolehan suaranya lewat di sini ya, lewat icon mata di sini untuk langsung ke menu grafik cek suaranya gitu. Oke, sini sudah muncul teman-teman suara-suaranya ya. Tadi kan belum ada, sekarang sudah ada ya. Ini realisasi data 50% karena satu TPS baru input data, belum dua-duanya. Oke teman-teman, itu aja sih overall ya, sudah bisa menghandle satu dapil untuk semua partai, untuk semua caleg gitu. Jadi nggak masalah calegnya ada ratusan, nggak masalah. Aplikasi ini tetap bisa mumpuni untuk menghandle itu. Jadi bisa melakukan perhitungan suara secara global untuk satu dapil untuk semua caleg, atau untuk banyak dapil juga nggak masalah ya. Di sini juga kita bisa cek di sini kan kecamatannya itu bisa banyak ya, kecamatan untuk dapilnya. Jadi mungkin di sini kan Banjarmasin Timur, ada Banjarmasin Barat atau segala macam, bisa jadi gitu ya. Cuman di sini memang kalau dibuatnya untuk satu dapil saja karena kan skopnya lebih kecil dan lebih ter tertata gitu ya. Maksudnya lebih efektif untuk satu dapil saja. Walaupun seperti itu bisa juga berkemungkinan untuk diterapkan di satu kabupaten atau kota gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya untuk di aplikasi Pileg ini. Tetap di tim coding Indonesia. Kalau teman-teman tertarik, langsung aja klik link deskripsi untuk membeli aplikasi ini. Oke, aplikasinya akan terus naik harganya ya, seiring banyaknya permintaan dan juga seiring bertambahnya pengembangan gitu ya. Jadi mumpung harganya masih terjangkau, teman-teman bisa beli ya. Nanti kalau untuk upgrade-nya, teman-teman cukup bayar biaya upgrade-nya saja ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.